Selamat siang, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kelompok probabilitas dan statistika yang berjudul distribusi C kuadrat. Sebelum saya membahas kepada materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Anggi Pratama. Kedua, Rahmat Hasana. Dan ketiga, saya sendiri, Idaman Christian Daily. Pengertian distribusi C kuadrat. Distribusi C square diperkenalkan oleh Carl Pearson menjadi salah satu uji non-parametrik yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Distribusi C square merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Dalam aplikasinya, distribusi C square diterapkan dalam uji C square. Uji C square merupakan salah satu teknik analis yang bersifat komparasional yang berdasar pada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi. Perbedaan ukuran pada frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan menggunakan uji C square atau X2. Adapun rumus C square adalah X2 sama dengan 01 kurang E1 2 dibagi E1 tambah 02 kurang E2 pangkat kuadrat 2 dikurang dibagi E2 ditambah ON kurang EN kuadrat 2 dibagi EN sama dengan N OI kurang EI kuadrat 2 dibagi EI. Hal ini menunjukkan semakin besar perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, maka semakin besar pula nilai X2. Jenis uji distribusi C kuadrat dan contohnya. Jenis uji C square. 1. Uji C square 1 sampel. Uji C square 1 sampel merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi. Frekuensi sampel disimbolkan dengan observasi atau 0. Dengan frekuensi harapan berdasar hipotesis tertentu pada setiap pengujian atau frekuensi harapan disimbolkan dengan E. Contoh soal 1 sampel. Dalam teori peluang, kemunculan setiap mata dadu dalam pelemparan adalah seimbang, sehingga peluang tiap mata dadu adalah sama, yaitu 1/6. Namun kenyataan bisa saja berbeda. Kemunculan mata dadu juga dipengaruhi oleh massa dan kepadatan dadu itu sendiri. Ketika sisi mata dadu memiliki kepadatan yang lebih besar dibanding sisi lainnya, maka peluangnya menjadi tidak seimbang. Untuk menguji hal tersebut, diambil satu sampel dadu kemudian dilempar sebanyak 3000 kali. Selanjutnya adalah hasil pelemparannya adalah sebagai berikut. Mata ke-1 kemunculan 481, mata kedua kemunculan 511, mata ketiga kemunculan 475, mata keempat kemunculan 553, mata kelima kemunculan 464.
Mata ke-6 kemunculan 516. Ujilah apakah dadu itu seimbang atau tingkat signifikansi 5%. Satu, hipotesisnya adalah H0, frekuensi mata dadu yang muncul sama dengan nilai harapannya atau seimbang. H2, frekuensi mata dadu yang muncul tidak sama dengan nilai harapannya atau tidak seimbang. 2, alfa sama dengan 5%. 3, menentukan frekuensi harapan masing-masing dadu. Karena kita mengharapkan peluang kemunculannya sama, maka frekuensi harapannya adalah N per K sama dengan 3000 per 6 sama dengan 500. 4. Tabel frekuensinya adalah mata ke-1 kemunculan 481, harapannya 500. Mata kedua kemunculan 511, harapan 500. Mata ketiga kemunculan 475, mata keempat kemunculan 553, mata kelima kemunculan 464, mata keenam kemunculan 516 dengan harapan 500. 5. Statistik uji. X kuadrat sama dengan sigma 0i min EI pangkat 2 per EI. X kuadrat sama dengan 481 dikurangi 500 pangkat 2 per 500 ditambah 511 min 500 pangkat 2 per 500 ditambah 516 per 500 pangkat 2 per 500. X kuadrat sama dengan 10.936. 6 dengan DF sama dengan K-1 sama dengan 5. Kita dapatkan nilai tabel X kuadrat sama dengan 11.07. Nilai statistik uji kurang dari 11.07. Sehingga kita ambil keputusan gagal tolak H0. Dengan tingkat signifikansi 5%, kita belum punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa dadu tersebut tidak seimbang. 2. Uji chi-square 2 sampel. Uji chi-square 2 sampel merupakan salah satu pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel. Dua kelompok sampel ini nantinya dikelompokkan menurut klasifikasi tertentu. Contoh soal 2 sampel. Tabel berikut merupakan data fiktif kualitas jalan Pulau Sumatera dan Jawa berdasarkan desa-desa. Ujilah apakah kualitas jalan kedua pulau tersebut sama atau berbeda. Jawa, baik 510, rusak 112, jumlahnya 622. Sumatera, baik 342, rusak 230, jumlahnya 527. Jumlah baik antara Jawa dan Sumatera 852, rusaknya 342. 1. Hipotesisnya adalah H0, kualitas jalan Pulau Sumatera dan Jawa sama baiknya. H1, kualitas jalan Pulau Sumatera dan Jawa berbeda. 2. Tingkat signifikansi sama dengan 5%. 3. Statistik uji. Karena K sama dengan 2, maka kita gunakan rumus dengan koreksi kontinuitas X kuadrat sama dengan N kurung buka A D min BC min N per 2 kuadrat per A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D. X kuadrat sama dengan 1194 kali 510 dikali 230 dikurangi 112 kali 342 dikurangi 1194 per 2 kuadrat per 622 dikali 572 dikali 852 dikali 342. X kuadrat sama dengan 70,79. 4. Dengan DF sama dengan K-1 sama dengan 1, kita peroleh nilai tabel X kuadrat sama dengan 3,84. Nilai statistik uji lebih dari 3,84, sehingga kita ambil keputusan tolak H0 dengan tingkat signifikansi 5%. Dapat kita nyatakan bahwa kualitas jalan Pulau Sumatera dan Jawa berbeda.
Baik, saya akan menjelaskan poin nomor 3, yaitu uji chi-square K-sampel. Uji chi-square K-sampel merupakan salah satu penerapan distribusi chi-square untuk uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara lebih dari dua kelompok sampel menurut klasifikasi tertentu. Contoh soal K-sampel. Di sini ada contoh. Untuk pemindahan ibu kota negara menimbulkan pro dan kontra dari banyak kalangan. Kelompok yang paling terpengaruh terhadap kebijakan ini adalah pegawai negara dan pelaku ekonomi di Jakarta. Untuk mengetahui pendapat mereka, dilakukan observasi sebagai hasil sebagai berikut. Ada 4 tabel di sini: tidak setuju, netral, setuju, dan jumlahnya. Untuk PNS sendiri, yang tidak setuju 52, netral 90, setuju 150 dengan total jumlah 292. Polisi dan TNI yang tidak setuju 30, netral 43, setuju 61 dengan jumlah 134. Pekerja swasta yang tidak setuju 105, yang netral 12, dan yang setuju 135 dengan jumlah 252. Tidak setuju dari pengusaha ada 25, netral 11, yang setuju 36 dengan jumlah 72. Jumlah dari yang diwawancarai tidak setuju yaitu 212, netral 156, dan yang setuju 382 dengan jumlah yang mengikuti survei 750. Apakah ada perbedaan dari keempat profesi di atas? Alfa 5%. 1. Hipotesis. H0 tidak ada perbedaan pendapat dari keempat profesi. H1 ada perbedaan pendapat dari keempat profesi. 2. Menghitung nilai ekspektasi. PNS tidak setuju 52 dalam kurung 82,5, netral 90 dalam kurung 60,7, setuju 150 dalam kurung 148,7 dengan jumlah 292. Polisi tidak setuju 30 dalam kurung 37,9, netral 43 dalam kurung 27,9, setuju 61 dalam kurung 68,3 dengan jumlah 134. Pekerja swasta 105 dalam kurung 71,2, netral 12 dalam kurung 52,4, setuju 135 dalam kurung 128,4 dengan jumlah 252. Pengusaha 25 dalam kurung 20,4, netral 11 dalam kurung 15, setuju 36 dalam kurung 36,7 dengan jumlah 72. Dengan jumlah yang dari tidak setuju 212, netral 157, yang setuju 382 dengan jumlah 750. Nilai E untuk PNS yang tidak setuju 292 dikali 212 dibagi 750 sama dengan 82,5. Nilai untuk E untuk PNS yang netral 92 kali 156 dibagi 750 yaitu 60,7 dan seterusnya. 3. Menghitung statistik ujian. X kuadrat sama dengan dalam kurung 52 dikurangi 82,5 kuadrat per 82,5 ditambah dalam kurung 90 dikurangi 60,7 kuadrat per 750 ditambah dalam kurung 36 dikurangi 36,7 kuadrat per 36,7. X kuadrat hasilnya 85,7. 4. Dengan DF sama dengan
R1 dalam kurung R1 dalam kurung K1 sama dengan 6. Kita peroleh dari tabel X kuadrat 12,9. Nilai uji statistik yaitu 12,59. Sehingga kita ambil keputusan tolak H0 dengan tingkatan signifikan 5%. Dapat kita nyatakan bahwa terdapat perbedaan antara mengenai wacana pemindahan ibu kota dari keempat kelompok profesi tersebut. Mohon lebihnya mohon maaf. Terima kasih.